Apakah ganda putra bulu nasional paling ditakuti Indonesia? Seluruh dunia sebenarnya takut. Perasaan tangan mereka di depan net tidak bisa dipelajari oleh ganda putra di negara lain. Jepang juga menirunya, tapi esensinya masih belum dipelajari. Ya, ganda putra Indonesia ini sangat khas. Di mana minion ganda putra Indonesia? Ganda putra Indonesia, bulu nasional yang sangat bagus. F. Apakah China pernah mendominasi dalam sejarah ganda putra? G. Hanya angin dan awan yang bisa mendominasi. Hari ini Chico adalah penembak jitu. Hanya menyerang dan menghancurkan bola ini mengerikan. Dulu, Ginting dan minion hanya bisa menggiling. Bulu tangkis Indonesia kini mulai mengubah strateginya. Raja Ginting tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Padahal, menurut saya yang paling sulit dimainkan di tunggal putra Indonesia adalah Restavito sebelum cedera. Chico cepat, bagus di depan net, dan agresif dalam menyerang, jenis yang lebih ditakuti Azu, dan sulit untuk dilawan. Pemain Indonesia itu bernama Chico. Secara mengejutkan, ia mengalahkan rekannya Ginting memasuki semifinal, dan akan melawan Lu Guangzhou. Lu Guangzhou mampu menyapu dalam 2 pertandingan. Jangan terlalu percaya diri, harus ada pertarungan. Tidak mudah mengalahkan emas. Apa ras Chico? Tidak terlihat Asia. Tampak seperti orang Brazil, penduduk asli Nugini, juga seperti orang India. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lu Guangzhou di game pertama, Lu Guangzhou menang, dan Chico benar-benar memperebutkan setiap bola. Lu Guangzhou berada di luar jangkauannya. Lu bermain konservatif dan bertahan dengan baik. Chico proaktif dan memiliki sudut yang bagus untuk menghancurkan bola. Net control Chico bagus, Azu tidak sempat menghabisi bola. Tidak heran Li Sifeng disapu oleh Chico dalam 2 pertandingan, serangannya terlalu buruk. Bagaimanapun, tunggal putra tidak ada harapan saat ini. Chico menang harapan masa depan Indonesia. Di masa lalu, Sun Feixiang memenangkan atas Chico. Di zaman keemasan, Chico memenangkan Lu Guangzhou dan Ruan Ri memenangkan Sun Feixiang. Ini benar-benar berbeda hari ini, jadi Sun Feixiang bisa memakan waktu lebih lama. Tampaknya Ginting tidak dirugikan karena kalah. Bagaimanapun juga, dia kalah dari sang juara. Foto kejuaraan dunia pemuda 2016 Sun Wawang Li Sun Feixiang tidak dapat dibandingkan dengan 3 lainnya. Saya ingin mengatakan sesuatu, gaya rambut Li Zijia pada waktu itu sangat tampan, tetapi sekarang terlalu konyol. Kenapa Hendra masih kuat? Inti yang dikenali dari pasangan ini adalah Hendra. Soal Hendra, selain statusnya sebagai Grand Slam di ganda putra aktif, gaya permainannya juga elegan. Orang Indonesia memang berani bermain. 1. Pakar ritme bermain dengan otak mereka, Hendra Field, semua orang tahu bahwa tebasannya kuat, mengapa dia masih tidak bisa menargetkannya. 2. Teknologi tunggal tidak kuat, raja eksekusi taktis 3. Mentalitas dan pengalaman kompetisi Hendra Ahsan telah lama di peringkat atas. Saya pikir mereka tidak memiliki tekanan, orang tua itu benar-benar jahat. Untuk waktu yang lama, menang atau kalah tampaknya tidak memiliki emosi. Di lapangan, mereka bertarung sampai mati, dan mereka tertawa di luar lapangan. Jika menang atau kalah, mereka akan memeluk dan merawat generasi muda. Sangat nyaman untuk bermain tanpa beban. Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah bahwa ganda putra China saat ini berada di titik terendah. Ini tidak bisa dihindari ketika siklus baru tiba. A. Kesadaran teknis Hendra di depan net adalah jenius, bukan sesuatu yang bisa diperoleh melalui latihan keras. B. Baik mengatakan, tapi tidak ada yang baik, mari kita lihat analisis bolanya. Saya menggunakan kecepatan 0,25x untuk melihat jalur bolanya. Ditemukan bahwa karakteristik terbesarnya adalah yang pertama dan terutama. Timing dan angle bloknya benar-benar pas, hanya timing dan ritmenya saja yang menyulitkan lawan untuk mengerahkan tenaga. Ini adalah bakat yang menakutkan. Sedikit lebih awal, sedikit kemudian, sedikit ke kiri dan sedikit ke kanan, sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih rendah, seringkali sangat berbeda. Forehandnya membunuh dari dekat, bahu kanan, overhead, soft blocking slash, dan big slash benar-benar mengagumkan.
Tapi menurut saya hal yang paling menakutkan dari gaya permainan mereka adalah kombinasi smash plus pertahanan yang mematikan. Tidak peduli seberapa akuratnya, semakin miring skornya, semakin lambat kecepatan bolanya, semakin sulit ditarik. Ketika bola ditekan dan pertahanannya bagus, Ahsan selalu didorong di backcourt, dan setelah waktu yang lama, dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Menyaksikan iblis tua memainkan bola, dia memenangkan bola dengan tergesa-gesa. Veteran tidak bekerja keras, mengandalkan pengalaman. Kekurangan Hendra yang sudah tua juga terlihat jelas, saat memukul bola di sekelilingnya, dia bisa main hype. Namun, ini juga menjadi alasan mengapa mereka tidak kuat dalam keinginan mereka untuk menang. Sekarang mereka berdua pada dasarnya berjalan dan bermain untuk orang tua. Hendra benar-benar jagoan net ganda yang luar biasa. Sama seperti para amatir muda kita yang bermain sebagai paman, kekerasan saja tidak cukup, pamanmu tetaplah pamanmu. Monster tua, memang benar bahwa bakatnya sangat kuat, dan mereka yang dapat mencapai puncak untuk waktu yang lama juga sangat diperlukan untuk bakat plus kerja keras. Heng San benar-benar seperti kapal penyapu ranjau tim Indonesia, dia bisa memenangkan perang asing, tetapi kalah dalam banyak perang saudara. Saya merasa gaya permainan mereka sangat tangguh, dan mereka memiliki kemampuan menembak yang lebih kuat daripada Matsumoto Mayuk Nagahara dan Kona. Tetapi mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas dan IQ yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, Muhammad Rian Ardianto lebih kuat dan lebih komprehensif. Keduanya mampu bergerak maju dan mundur. Keterampilan dasarnya solid. Mereka lebih komprehensif daripada Minion. Hasilnya relatif stabil tetapi Minion masih memiliki celah yang jelas. Saya benar-benar berpikir Muhammad Ardianto lebih kuat. Saya tidak berpikir mereka memiliki pembagian kerja yang mutlak. Dua orang bisa di depan dan belakang. Mungkin Muhammad Ardianto ada di backcourt, tapi Fajar Alfran luar biasa. Rasanya lebih seperti penyerang siapa yang membunuh tebasan. Muhammad Rian Ardianto memiliki poin ofensif lebih sedikit dan tidak membunuh tebasan. Lebih mengandalkan penempatan dan konsistensi. Fajar Alfran relatif stabil secara keseluruhan dan tidak akan mengatakan bahwa ada pasang surut yang besar, tetapi kadang-kadang dia akan menggantung jaring ketika berhadapan dengan beberapa bola sederhana di depan jaring. Poin-poin kunci dan memiliki beberapa kait diagonal untuk menakuti lawan. Dia bertanggung jawab untuk menstabilkan rekannya. Muhammad Rian Ardianto, meskipun banyak kesalahan, tetapi bola lebih kreatif dan sulit untuk dipukul, bola dapat dikembalikan ke masa lalu, yang merupakan gaya permainan berisiko tinggi dan pengembalian tinggi. Setelah Anda melakukan tembakan, Anda dapat membuat skor dan blok yang mematikan. Garis diagonalnya bagus, tetapi hasil bagi bolanya tinggi, tetapi skor Fajar Alfran mudah dan mudah diserang balik. Saya benar-benar meragukannya, dan tuannya selalu mengatakan bahwa Ardianto adalah pria yang tampan. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, saya pikir Alfian jauh lebih tampan. Haha, sebenarnya kalau hanya melihat wajahnya, saya juga berpikir bahwa Ardianto lebih tampan. Memang banyak orang yang menganggap Ardianto tampan dan imut. Alfian juga tampan, tapi dia lebih banyak memiliki momen emoji komedian, jadi aku merasa penampilannya agak diabaikan. Tiba-tiba saya berpikir, jika Huang Yaqiong berpasangan dengan Hendra, berapa banyak kemenangan yang bisa Anda raih? Itu tidak sebaik Zhang Nan, kekuatan fisik Hendra tidak begitu bagus, dan tidak bisa sering digunakan untuk mengisi posisi. Hendra tidak cocok untuk ganda campuran, pasangan ini tidak bisa bermain. Hendra muda di ganda campuran juga berhasil mencapai final Indonesia Open. Tengok saja Minions Sukamulyo dan ganda campuran kaca. Tampaknya Sukamulyo dipasangkan dengan kaca ketika dia memulai debutnya, setelah menang atas Zhang Nan dan Zhou Yunlei, tembakan Susu Suka sangat mengesankan. Entah apa yang ada di pikiran Minion saat melihat Hendra Ahsan dan Fajar Rian masuk final di Indonesia sekarang. Suka mengatakan bahwa dia tidak menyalakan TV selama seminggu, dan itu bukan urusannya. Gideon benar-benar dalam keadaan buruk. Dia dapat melihat bahwa dia telah mendapatkan banyak lemak dalam sekejap, dan pakaiannya tidak dapat menutupinya. Namun, keadaan Suka tidak baik, dan dia jarang terlihat terbunuh di lapangan belakang, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tapi secara umum, saya merasa Suka bisa mencoba lagi dengan pasangan lain, dan Gideon mungkin melupakannya.
Apri Fadia vs Gabriela Stefanistova, tarikan ganda Indonesia benar-benar garang. Saya pikir mereka sangat bagus dalam kebugaran fisik, dan mereka masih sangat sulit untuk dimainkan. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa kesuksesan orang lain bukanlah kebetulan, tetapi unik. Senyum Rahayu terlihat begitu menusuk, haha. Senyum Bibi Poli palsu tapi baik, tapi senyumnya aneh. Keduanya merasa seperti monster, dan secara psikologis memberi banyak tekanan pada lawan.